Halo guys, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial lagi bernama Mas Hendy Setiono. Nah, siapa sosok Mas Hendy Setiono ini? Simak selanjutnya. Oke, halo Mas Andi, apa kabar? Luar biasa. Thank you udah datang ke acara ini, ke konten ini. Ini dia sosok Mas Hendy Setiono. Ya, pasti nggak buat Rico. Tinggi banget. Tapi saya mau nanya dulu, Ya. sosok Hendy Setiono ini kan nggak dikenal oleh masyarakat luas, tapi Ya. yang lebih dikenal itu kebab yang dijalankan. Oke, jadi Mas Hendy ini manusia di balik kebab bernama Kebab Turki Baba Raffi. Ya. Oke, nah ceritain dong Mas, selain Kebab Turki Baba Raffi, Mas Hendy ini siapa, terus jalanin bisnis apa gitu? Ya, hai semuanya, saya Hendy Setiono, biasa dipanggil Mas Hendy. Senang banget bisa muncul di channelnya Rico Huang. Jangan lupa subscribe dan like. Wah, thank you. Jadi ya, saya mulai beberapa bisnis. Yang pertama memang betul Kebab Turki Baba Raffi, kemudian kita ekspansi ke bisnis lain, kontainer kebab, warung mie, forestry, kemudian tambah udang faname, dan yang terakhir kekinian. Asik. Ini kayak ginian yang bareng Mas Arif Muhammad ya? Iya, collab sama Arif sama Tipang. Oke. Subscribe channelnya juga ya. Tapi ini cukup viral ya. Kalau boleh tahu, Mas Hendy jalanin bisnis ini, khususnya di Kebab Turki Baba Raffi. Ya. Sekarang sudah punya berapa cabang? Kan ini kadang-kadang saya lihat di jalan ada Kebab Turki Baba Raffi lagi. Baba Raffi lagi. Lu lagi. Sekarang punya berapa cabang sih Mas, sama punya berapa tim? Ya, jadi dulu awal mulanya simpel banget. Jadi sambil kuliah umur 19 tahun, tahun 2003 mulai jualan kebab di Surabaya. Di Surabaya. Dari satu cabang, satu gerai kecil yang saya mulai dengan modal 4 juta rupiah. Alhamdulillah, sekarang ternyata berjalan baik 14 tahun. Berkembang dengan tipe-tipe yang berbeda, menggunakan kontainer kebab, buka mulai di dalam mall dan sebagainya. Sekarang jalan 1.300 outlet di 9 negara. 1.300 outlet di 9 negara. Selama kurang lebih berapa tahun itu? 14 tahun. 14 tahun. Ya. Berarti itu 1.300 bersama tim-tim lainnya dong ya? Khusus merek Baba Raffi doang. Oke. Jadi Baba Raffi aja yang dimulai ya dulu karena masih kuliah jadi masih sendiri kan di awal. Tapi ya seiring berkembangnya waktu ya kita mulai bentuk manajemen tim, dan akhirnya manajemen tim kita yang solid ini yang kemudian membawa Baba Raffi sampai sekarang. Oke, kita nggak usah tanya omsetnya berapa, karena nggak akan dijawab. Tapi lo lihat sendiri kan, kalau udah kayak gini, berarti ini udah orang kaya nih ya. Cuman penghasilannya sudah, penampilannya sederhana banget di sini. Oke, saya mau nanya lagi, gimana caranya sampai punya 1.300 outlet? Terus sekarang punya bisnis banyak banget nih. Ada warung mie, ada Kebab Turki Baba Raffi, ada udang faname. Ini ada forestry juga, kontainer kebab sama kekinian. Gimana caranya bisa ngatur sedemikian rupa sampai punya sistem yang sangat rapi seperti ini? Ya, sebenarnya ada satu jurus yang luar biasa yang sekarang bisa diterapin oleh generasi milenial. Jurusnya namanya the power of collaboration. Jadi beda, zaman saya dulu mulai bisnis Baba Raffi pertama kali, karena dimulai sendiri, ya terus-terusan yang dibangun bisa berkembang, tapi prosesnya lama. Nah, sementara supaya bisa lebih maju, lebih berkembang, kita bisa lebih cepat dengan berkolaborasi. Jadi kita menggandeng partner-partner yang punya talent tertentu, skill tertentu, yang kemudian ini bisa kita kolaborasikan menjadi bisnis yang luar biasa. Sehingga bukan saya bekerja sendiri lagi, tapi sudah berkolaborasi dengan partner-partner yang lain seperti kekinian, partnernya bersama Arif dan Tipang, luar biasa. Dan sehingga bisa bikin kekinian menjadi salah satu cake favorit yang sekarang lagi tersebar di Indonesia. Nah, terus awalnya pasti nggak mungkin dong tahu resep gimana cara bikin kebab, gimana cara bikin cake segala macam. Terus tiba-tiba muncul dengan, kan orang pikir kalau saya mau bisnis cake atau mau bisnis kebab atau mau bisnis apapun yang di F&B nih, harus ngerti bikinnya, harus dari A sampai Z ngerti. Emang awalnya memang harus seperti itu, atau memang ya udah kita bisa kolaborasi dengan orang lain? Ya, itu tadi kuncinya, the power of collaboration. Jadi contohnya ini di depan kita ada kue, ini bukan pajangan loh, Rico boleh nyoba. Jadi
Kalau ditanyain gimana cara bikinnya, aduh ampun, nyerah. Aku juga nggak tahu caranya gitu. Berarti nggak ngerti cara. Jadi suruh bikin kue, suruh bikin, bahkan bikin kebab di awal nggak tahu juga caranya. Itu dia, jadi pengusaha itu berarti banyak nggak taunya dong. Banyak nggak taunya di awal. Tapi kita kan sering test food. Kita tahu kayak kurang asin atau kurang manis atau gimana ya, kita bisa memberi masukan, memberi inputan yang nanti partner kita yang memang spesifik punya keahlian misalnya di produksi, ya dia akan membenahi sesuai dengan yang dikehendaki oleh market. Udah gitu. Jadi bukan berarti ya kue-kue di depan ini semua bikinan saya nggak bisa masak gitu. Tapi kalau dicobain pasti rasanya maknyus. Berarti Mas Hendy punya kelebihan sama tim-tim yang lain juga punya kelebihan dong? Yoi, sehingga itulah kita tadi kolaborasi, nggak perlu semua harus dikuasai sendiri. Berarti kalau kayak gitu, kalau menguasai semua sendiri, orang malah pusing dengan hal teknis dong ya? Akan pusing sama hal-hal yang bersifat operasional harian. Akan pusing dengan operasional? Sementara entrepreneur itu harus bisa melihat dari kacamata helikopter view, harus bisa melihat dari kacamata strategik. Dimana kalau kita mau besar, kita nggak bisa ngurusin yang terlalu detail. Pengalaman saya, kita memikirkan gimana strategi buat berkembang dan ekspansi dibandingkan dengan ngurusin hal-hal yang sifatnya harian. Berapa tahun sampai Kebab Turki bisa sampai punya 1.300 cabang di 9 negara ini? Ya, jadi Baba Raffi sendiri pada saat membangun pertama kali di tahun 2003 itu masih sangat tradisional, jadi jangan dibayangkan sudah mulai franchise di awal. Ya, perlu waktu 3 tahun. Kita membentuk sistem manajemen, belajar dari ahlinya, mulai meng-hire consultant hingga kita mulai franchise-kan, dan alhamdulillah 14 tahun dan still going strong sampai sekarang. 14 tahun. Dan sekarang Mas Hendy udah nggak terlibat langsung di operasional ya? Untuk yang bersifat teknis sehari-hari tidak, tapi yang bersifat strategik, mau buka di negara mana, buka berapa cabang tahun ini, kemudian develop produk atau inovasi baru apa, itu umumnya saya dan tim masih terlibat langsung. Tapi banyak teman-teman netizen yang penasaran, kok kalau gitu berarti pengusaha itu nggak ngurusin operasional bisnis dong? Nanti kalau nggak ngurusin operasional bisnis, bisnisnya bisa nggak jalan dengan baik dong? Jadi yang menarik adalah pengusaha itu harus bisa merekrut orang-orang yang lebih pintar darinya. Lebih pintar darinya? Riko dan saya sama nih, sama-sama nggak lulus sekolahnya. Gitu. Jadi sebelum di DO kita OD, out duluan ya. Thank you. Tapi dari situ kita berusaha supaya bisa solid, bisa lebih baik. Kita bagaimana kita menggandeng tim yang lebih pintar dari kita, sehingga itu yang akan membuat sistem manajemennya jadi lebih baik, lebih solid, dan itu yang akan membuat operasionalnya lebih lancar dibandingkan kok kita sendiri ngurus. Betul. Kan kita belum tentu bisa nih handle, tapi pada saat kita sudah punya tim yang orang-orang terbaik yang memang mereka fokus ngurusin itu, ya kita bisa melihatnya. Entrepreneur sejati adalah mereka yang mampu memimpin dan melit tim-tim di bawahnya sehingga bisa bekerja dengan kompak dan baik. Entrepreneur sejati mampu melit tim-timnya sehingga bisa jadi pemimpin baru lagi ya. Betul. Di tim kita. Tapi pernah nggak selama menjalankan usaha di Baba Raffi dan banyak bisnis lainnya mengalami kegagalan? Dan kalau boleh tahu angka berapa yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu di pikiran? Ya, semua pengusaha sukses pasti melewati fase gagal deh. Pasti. Itu pasti. Dan itu bukan sesuatu yang bukan berarti kalau sukses sekarang itu seterusnya juga akan sukses. Pengusaha itu tidak boleh merasa cepat puas dan terjebak dalam zona nyaman. Karena dinamika perubahan itu selalu terjadi sehingga kita harus up to date mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi kalau dulu di awal saya berbisnis, saya ingat hampir bangkrut karena nggak bisa ngelola operasional. Hampir bangkrut. Kemudian 5 tahun kedua saya kesulitan dalam fungsi supply chain dan control system. Nah, yang sekarang fasenya udah berbeda karena trennya sudah digital. Gimana kita bisa ngikuti keep up dengan perkembangan tren zaman now. Jadi kalau dulu misalnya kita media promonya pakai media konvensional seperti koran dan majalah, zaman now ya kita gunakan sosmed, influencer, endorse buat menaikkan bisnisnya. Contohnya yang dilakukan oleh Kekinian ini ya? Yoi, yang dilakukan oleh Kekinian dan Baba Raffi, jadi makanya kita sekarang termasuk kategori kebab zaman now. Tapi saya punya pertanyaan lagi Mas. Jadi berarti kalau gitu seperjalanan Mas jalanin bisnis makin banyak, berarti masalahnya justru makin berat dong ya?
Sebenarnya nggak juga. Ngurusin satu cabang, 10 cabang, 100 cabang, atau 1000 cabang, pusingnya sama. Pusingnya sama? Jadi sekalian aja gede gitu. Ngapain ngurus kecil-kecil, pusing juga, mending gede tapi ya sama. Ini kalau ngomong sama bos enak banget ya. Udah tinggal gini, gue udah ngalir nih. Amin. Oke. Sudah mengarungi banyak penghargaan. Salah satunya majalah Tempo mencatat nama Hendy Stiono sebagai satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Dan Asia Best Entrepreneur Under 25 oleh majalah Business Week. Ada cerita menarik nggak dari penghargaan seperti itu? Si Tempo pada saat saya terpilih sebagai 10 tokoh pilihan Tempo, itu bareng sama Ahok loh. Wih, gile. Terus bareng juga sama Tri Mumpuni, itu tokoh sosialpreneur luar biasa, dan Jokowi saat beliau menjabat sebagai wali kota Solo saat itu. Serem. Jadi lumayan pernah satu panggung. Senang Pasti senang. Tapi ya itu sebagai motivasi aja. Buat diri sendiri dan kepada tim untuk bisa terus memberikan yang terbaik, berkarya yang lebih baik, memberikan manfaat lebih banyak, dan terus menginspirasi generasi muda supaya mereka juga bisa mengejar mimpinya. Saya makin penasaran sama Mas Hendy, tapi saya pengen lihat dulu perkembangan Baba Rafiq kekinian serta bisnis-bisnis yang menggurita itu dengan video kali ini. Simak ya. Lion's gonna come. The birds have just begun. Nah, itu dia, keren banget kan? Sekarang saya makin penasaran lagi dengan sosok Bapak Hendy Stiono ini ya. Mas Bro Hendy Stiono kan milenial, gimana sih? Nggak boleh panggil Bapak ya? Mas Bro ya. Di balik jatuhnya Mas Hendy nih Mas, ada nggak mentor yang selama ini yang membuat Mas Hendy bisnis itu makin lama makin besar, selalu ngasih advice gitu? Jadi mentoring dan community itu adalah salah satu kunci seorang pengusaha bisa bangkit dari kegagalan. Termaksud saya saat berkumpul dengan komunitas yang positif, komunitas yang baik. Saya kebetulan mengikuti banyak komunitas dan organisasi, you name it, HIPMI, Kadin, Endeavor, Entrepreneur Organization, semua deh saya ikut, dan itu membuat saya semakin eye opener gitu. Jadi membuka wawasan dan membuka mindset bahwa berbisnis itu tidak begini saja cara yang dilakukan, banyak cara-cara lain bisa dilakukan. Bahkan mentor juga sama. Mentor itu bukan berarti kita yang harus consistently bertemu dengan dia di waktu yang rutin dan yang sudah dipastikan. Tapi kita bisa belajar dari filosofi dan keputusan-keputusan penting yang dilakukan olehnya pada bisnis, yang kemudian bisa menginspirasi kita. Dan itu justru saya belajar banyak pada saat saya misalnya ketemu, sharing, kita diskusi, ngobrol. Saya tanya gimana sih caranya, saya nyebut salah satu nama, dia salah satu pengusaha sukses di bidang kelola mina laut, namanya Pak Najik. Beliau sudah punya ribuan karyawan, udah mau mulai dari nol. Ya saya dari diskusi itu sebenarnya sama dengan bidang usaha saya. Tapi manajemen, cara dia mengelola karyawan, cara dia melakukan ekspansi dan sebagainya, itu yang banyak yang kemudian mengilhami saya untuk saya tiru di bisnis Baba Rafiq saya. Jadi apalagi zaman sekarang, zaman now mau belajar lewat YouTube. Saya mau belajar sama misalnya salah satu di videonya Rico, ownernya Warung Abnormal, sahabat baik saya. Itu di situ, atau Mas Jody, sahabat baik saya juga, pemilik warung steak. Saya tinggal buka YouTube-nya Rico, sudah bisa belajar. So, bukan berarti kalau jadi pengusaha kita nggak belajar dan nggak networking sama banyak orang ya? Nah, networking, your network is your asset. Jadi itu yang terpenting. Dan belajar itu jangan pernah berhenti. Artinya kita bisa belajar dari apapun, bukan hanya pendidikan formal, tapi justru dari pendidikan non formal, dan YouTube banyak ilmu-ilmu yang manfaat yang bisa kita ambil. Sekelas Mas Hendy aja sampai sekarang berarti masih belajar kemanapun dan kapanpun. Ini Mas Hendy ini super humble banget nih. Ya, tapi duitnya banyak ya. Amin. Gak usah nanya omsetnya deh. Tapi duitnya boleh dibawa nanti. Thank you Mas. Kita lanjut lagi Mas. Apa value hidup dan bisnis Mas Hendy kalau boleh tahu? Waduh, berat ya. Value hidup dan bisnis. Yes. Jadi value ada yang bersifat personal, ada yang bersifat bisnis. Karena value personal saya adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya, memberi manfaat seluas-luasnya, yang kemudian itu saya terapkan pada bisnis. Jadi kalau kita mau berbisnis, jangan egois. Jangan egois cabangnya cuma satu. Mentang-mentang sudah rame, satu aja gitu ya.
Ya sehingga itu egois. Tapi kalau kita mengembangkan banyak cabang, kita buka cabangnya bisa di mana-mana, itu kan otomatis membuka lapangan kerja lebih banyak. Kita ya sebagai pengusaha, efek secara tidak langsung adalah menghidupi lebih banyak lagi tenaga kerja yang bekerja. Sehingga semakin banyak yang kerja, semakin banyak manfaat yang bisa diberikan. Kalau nggak tahu ilmunya gimana? Ilmunya tentu harus diupdate terus, di-upgrade. Bukan berarti kalau dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, bukan berarti dia nggak belajar gitu? Ya, bukan berarti nggak belajar, semua kan melalui prosesnya. Saya 3 tahun pertama sebelum franchise ngerjain sendiri. Jangan salah. Saya buka cabang sendiri, masih dorong-dorong gerobak sendiri. Dulu di awal umur 19 tahun masih kurus dulu. Asik. Lebih kurus dari Rico. Sekarang jadi lebih ganteng kan? Sekarang lebih kekinian. Iya, semua harus dijalanin sendiri. Jadi ya pada saat nanti ya misalnya ya teman-teman bisnisnya sudah menggurita di mana-mana, bisa cerita dulu saya yang juga jaga di outlet loh gitu. Ini Mas, ini pertanyaan sebelum penutup nih ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Misalkan nih Mas, kalau saya nih tiba-tiba jadi anak Mas Hendy nih. Gede banget. Iya. Rico Raffi. Jadi tapi ini langsung jadi remaja. Langsung jadi anak remaja. Dan gue mau mulai bisnis nih. Apa hal-hal yang akan Mas terapkan? Terserah lu mau siksa gue kayak mau apa, hal-hal apa yang mau diterapin sampai akhirnya saya bisa jadi sukses berbisnis gitu. Ada 2. Pertama, saya nggak mau paksain apa yang menjadi passion dari anak saya. Jadi anak saya kebetulan Raffi Reva Reddy plus Rico hari ini. Gitu. Kalau mereka mau berbisnis apapun, mau ngelakuin apapun, tidak harus di bidang bisnis, mereka boleh ngelakuin apapun yang sesuai passionnya dan akan saya support. Syaratnya 1, harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Contohnya anak saya Reva, dia mau les balerina, saya support, saya ikutkan les, bahkan private juga. Dan sekarang dia sudah pada saat pentas perform, terakhir di tim perform, dia sudah solo performer gitu. Jadi perform yang terbaik. Raffi misalnya, dia les mau belajar science buat ikut Olimpiade Science. Dan pada saat karena pintar gitu ya, senangnya belajar gitu, saya ikutkan, saya carikan guru yang terbaik yang bisa mengawal dia memenangkan Science Olimpiade Fair tersebut. Dan ternyata hasilnya juara 1. Sehingga apapun yang dikerjakan, saya tidak akan memaksa yang dia senangi, tapi syaratnya you have to be the best. Atau kalau dia memang mau belajar seperti yang saya geluti, ya mau memulai dari nol. Jadi mau nggak kamu mulai jualan kebab dari satu outlet jualan sendiri? Kok itu proses itu mau dilalui panas-panas, hujan-hujan, jualan di kontainer. Susah dulu ya berarti? Ya susah-susah dulu jualan di kontainer kebab dan sebagainya, dan merasakan langsung bagaimana melayani pelanggan komplain karena masaknya terlalu lama dan sebagainya. Itu harus bisa dilalui, baru nanti kemudian seiring dengan berkembangnya pengalaman bisa naik di satu tingkat yang bahkan sudah bisa menggantikan saya. Gitu. Wah, jadi kalau jadi anaknya Mas Hendy nggak berarti gampang juga ya. Seru jalan dulu, panas-panas. Pasti disiksa dulu ya. Siksa dulu. Mas Hendy, sekarang aktivitasnya ngapain aja nih setiap hari? Sekarang, ya alhamdulillah saya bersyukur masih diberi kesehatan untuk ya terus beraktivitas, traveling, hobi saya. Saya punya mimpi untuk secara pribadi saya punya mimpi untuk berkunjung dengan jumlah negara di atas usia saya. Jadi usia saya yang 33 tahun, saat ini sudah berkunjung ke 36 negara. Jadi kalau makin lama makin harus... Jadi kalau besok 50, saya paling nggak sudah berkunjung ke 55 atau 60 negara. Seru ya mimpinya ya, Itu pribadi, terus ya berbisnis, ya saat ini menjalankan 6 usaha yang beda-beda, selain Baba Raffi, ada warung mie, forestry, tambah udang faname, kekinian, dan lain sebagainya. Dan juga di sela-sela waktu longgar saya juga sering membagikan inspirasi, terutama ke adik-adik, ke mahasiswa, gimana kalau mereka bercita-cita pengen jadi pengusaha. Duit udah banyak, sering ngasih inspirasi lagi, ini sangat-sangat bermanfaat. Tabungan buat jangka panjang. Iya betul. Tapi saya lebih penasaran lagi dengan pesan-pesan dari Mas Hendy yang nantinya bisa saya pakai juga, bisa teman-teman pakai juga untuk pengusaha muda yang sedang jalanin bisnis. Apa pesannya? Jadi there's no elevator to success, you have to take the stairs. Tidak ada sukses yang instan, semua melalui proses yang berdarah-darah, tapi lakukan yang terbaik, maka insya Allah hasilnya akan kalian rasakan. Baik, terima kasih Mas Hendy atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa. Thank you banget Mas Hendy, thank you banget. Mas Hendy juga punya sosial media, ya ada apa aja? Instagram. Instagramnya ada di sini. Ya, @HendyStiono, followersnya sudah 40k. Wah, ini. YouTube. Ada YouTube channel. Ada YouTube channel. Hendy Stiono, boleh juga di search. Terus jangan lupa di like dan subscribe. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih Mas Hendy, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa silakan untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya saya bisa bikin video-video berikutnya lagi. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Dadah. Oke.
Thank you Mas.